Ucil ngaku dijebak Ibtu Rudiana dan dipaksa ngaku. Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon menceritakan kekejaman ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam kepada dirinya. Ucil bercerita bahwa dirinya dipaksa mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Padahal pria bernama asli Rivaldi itu telah ditangkap 3 hari sebelumnya atau sebelum Vina dan Eki tewas. Rivaldi alias Ucil awalnya merupakan tahanan di Polsek Utara Barat Cirebon atas kasus penganiayaan teman wanitanya dan kepemilikan senjata tajam jenis badik. Ucil ditangkap pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Namun tiba-tiba saja Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki. Tiba-tiba datang tuh orang tua korban tuh datang. Kamu tahu gak kejadian ini? Kejadian yang mana Pak? Saya sudah 3 hari di sini Pak, kata Kasih tuh. Saya sudah di Polsek posisinya. Saya gak tahu Pak, kata Ucil dikutip dari Tiffen. Ibtu Rudiana mengaitkan Ucil dengan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana bahkan menjebak Ucil dengan menyebut bahwa teman-temannya sudah mengaku lebih dulu diketahui bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto dan Jaya ditangkap Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 di depan SMP 11 Cirebon. Mereka dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Udah teman-teman kamu udah ngaku semua di Polres. Teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak, kata Ucil. Bukan sekadar bertanya, Rivaldi alias Ucil mengaku mendapat penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Saya dijedot-jedotin ke teralis. Nanti dulu Pak, apa-apaan Pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana membawa Sudirman untuk menunjukkan pelaku kasus Vina Cirebon. Kata Ucil, Sudirman menunjuk dirinya. Tapi saat itu, Sudirman menyebut Ucil sebagai Andika. Muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu yang ada tatonya. Nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika Pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana menyeret Ucil ke Polresta Cirebon. Kalau kamu gak ngerasa ayo ikut. Ayo Pak, akhirnya saya ikut. Sampai ke Polres saya cuma dipukulin doang, kata Ucil. Penyidik menuduh Ucil berperan sebagai pelaku yang menusuk, membunuh dan memperkosa Vina dan Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang perkosa. Perkosa siapa, nusuk siapa? Mending matiin aja Pak, saya lebih milih dimatiin aja, kata Rivaldi alias Ucil. Saat dimasukkan ke dalam sel, Ucil pun bertemu dengan 7 terpidana lain. Menurutnya, 7 terpidana kasus Vina Cirebon pun bernasib serupa dengannya. Ternyata pas saya dimasukin ke sel, ya saya mereka juga digituin. Yang lain gak kenal, kata Rivaldi alias Ucil. Diketahui bersama dalam dakwaan kasus Vina Cirebon, peran Ucil yang paling kejam. Ucil menyabet punggung Eki dan menusuknya menggunakan samurai. Selain itu Ucil atau Rivaldi juga menyabetkan samurai ke tubuh Vina. Dia juga dituduh ikut memperkosa Vina. Perlawanan Ucil saat disiksa Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Terpidana kasus Vina Cirebon membongkar kekejaman ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam. Ucil mengatakan dipaksa mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Rivaldi alias Ucil telah ditangkap 3 hari sebelumnya. Rivaldi alias Ucil awalnya merupakan tahanan di Polsek Utara Barat Cirebon atas kasus penganiayaan teman wanitanya dan kepemilikan senjata tajam jenis badik. Ucil ditangkap pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Namun tiba-tiba saja Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki. Tiba-tiba datang tuh orang tua korban tuh datang. Kamu tahu gak kejadian ini? Kejadian yang mana Pak? Saya sudah 3 hari di sini Pak, kata Kasih tuh. Saya sudah di Polsek posisinya. Saya gak tahu Pak, kata Ucil dikutip dari Tiffen. Ibtu Rudiana mengaitkan Ucil dengan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana bahkan menjebak Ucil dengan menyebut bahwa teman-temannya sudah mengaku lebih dulu diketahui bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto dan Jaya ditangkap Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 di depan SMP 11 Cirebon. Mereka dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Udah teman-teman kamu udah ngaku semua di Polres. Temen saya siapa Pak? Nanti dulu Pak, kata Ucil. Bukan sekadar bertanya, Rivaldi alias Ucil mengaku mendapat penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Saya dijedot-jedotin ke teralis. Nanti dulu Pak, apa-apaan Pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana membawa Sudirman untuk menunjukkan pelaku kasus Vina Cirebon. Kata Ucil,
Sudirman menunjuk dirinya. Tapi saat itu, Sudirman menyebut Ucil sebagai Andika. Muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu yang ada tatonya. Nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana menyeret Ucil ke Polresta Cirebon. Kalau kamu gak ngerasa ayo ikut. Ayo pak. Akhirnya saya ikut. Sampai ke Polres saya cuma dipukulin doang, kata Ucil. Penyidik menuduh Ucil berperan sebagai pelaku yang menusuk, membunuh dan memperkosa Vina dan Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang perkosa. Perkosa siapa nusuk siapa? Mending matiin aja pak, saya lebih milih dimatiin aja, kata Rivaldi alias Ucil. Saat dimasukkan ke dalam sel, Ucil pun bertemu dengan 7 terpidana lain. Menurutnya, 7 terpidana kasus Vina Cirebon pun bernasib serupa dengannya. Ternyata pas saya dimasukin ke sel, ya saya mereka juga digituin. Yang lain gak kenal, kata Rivaldi alias Ucil. Diketahui bersama dalam dakwaan kasus Vina Cirebon, peran Ucil yang paling kejam. Ucil menyabet punggung Eki dan menusuknya menggunakan samurai. Selain itu Ucil atau Rivaldi juga menyabetkan samurai ke tubuh Vina. Dia juga dituduh ikut memperkosa Vina. Alasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon terkuat. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh Majelis Hakim nanti di Mahkamah Agung. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Jika kepolisian atau bahkan Kapolri kerap menggaungkan Scientific Crime Investigation, SCI, sebagai metode utama mengungkap suatu kasus, kini muncul istilah Mystic Crime Investigation. Istilah